Baiklah, kami di sini dari kelompok dinamika rotasi ini menjelaskan dua alat peraga. Pertama itu gerak menggelinding, yang kedua itu gerak menggelinding pada bidang miring. Ini pada bidang datang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara. Samaran. Sini. Ini cuma peng-SMPK-nya. Jadi yang sama-sama itu sama-sama aja. Jadi pada gerak menggelinding pada bidang datar terdapat translasi yang mana memiliki kecepatan dengan disimbolkan dengan rumus P dengan rumus P. Yang mana rumus energi kinetik translasi itu setengah mp kuadrat ditambah dengan energi kinetik rotasi yang mempunyai kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, yang mana memiliki rumus setengah I dikali omega. Maka gabungan dari energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi menghasilkan gerak menggelinding. Itu. Oke, lanjut. Adapun alat dan bahannya yang kami gunakan yaitu stroke pump. Bahannya yaitu kardus dan lidi. Nah, untuk alatnya yaitu ada gunting, ada pisau, Yang kedua lagi. Udah selesai itu presentasikan? Udah? Boleh lanjut? Boleh menambahkan? Boleh, silakan. Jadi pada gerak menggelinding ini kita ketahui rumusnya itu kan energi translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat, rotasi itu rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah dari rumus itu ada cara cepatnya gerak menggelinding atau yang kita kenal dengan energi kinetik total. Itu cara cepat yang kami pakai itu setengah mv kuadrat itu buka kurung 1 ditambah K. Itu adalah konstanta. Konstanta itu dimana pada silinder dan batang silinder. Kalau silinder itu terbagi menjadi dua, ada silinder pejal sama silinder berongga. Kalau silinder berongga itu rumusnya itu I sama dengan mr kuadrat. Kalau silinder pejal itu rumusnya I sama dengan setengah mr kuadrat. Pada bola juga terdapat bola berongga sama bola pejal, Bu. Nah pada bola berongga itu rumusnya itu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kalau bola pejal itu I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Pada batang silinder juga, Bu. Pada batang silinder itu dia ada poros itu melalui titik tengahnya itu, sehingga rumusnya itu I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Pada ujung porosnya itu juga terdapat rumusnya L sama dengan 1/3 ml kuadrat. Selanjutnya peraga kedua. Baiklah, pada alat peraga kedua ini itu gerak menggelinding pada bidang miring, Bu. Nah, kami sedangkan di sini kami menggunakan konsultan atau luncuran, sedangkan bendanya itu kami menggunakan koin, Bu. Jadi pada titik tertinggi gerak potensialnya itu maksimal, energi potensialnya itu maksimal, sedangkan energi kinetiknya 0. Sedangkan pada titik terendah energi potensialnya itu sedangkan energi kinetiknya itu maksimal, energi potensialnya 0. Jadi kita ginikan gitu, Bu. Dengan rumusnya yaitu V sama dengan akar 2GH per 1 tambah 2K. Jadi maksud dari Audi tadi, apabila kita perumpamakan itu benda itu terdapat 3 bagian, benda A, benda B, dan benda C. Nah ketika di benda A ini energi potensialnya itu terdapat dan energi kinetiknya tidak terdapat karena kecepatannya itu 0. Pada setelah digerakkan dia di sini yang pada B ini dia memiliki energi potensial dan memiliki energi kinetik.
Nah, pada titik terendah atau sudah sampai di akhir dia tidak memiliki energi potensial lagi, tetapi dia memiliki energi kinetik. Nah, untuk pembuktian rumusnya dibuktikan juga. Nah, sehingga dapatlah rumus yang tadi di mana V sama dengan akar 2GH per 1 ditambah 2K. Nah, energi kinetik di sini kan EMA sama dengan EMC. Nah, pada EMA ini terdapat energi potensial saja, itu rumusnya MGH. Pada energi EMC itu kinetik, itu rumusnya gabungan dari energi kinetik rotasi sama translasi. Nah, untuk rotasi tadi setengah mv kuadrat, kalau energi itu translasi, sedangkan pada rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, untuk momen inersia itu dapat kita jabarkan lagi mr kuadrat, sehingga nanti penurunan rumusnya dapat itu V sama dengan akar 2GH per 1 tambah 2K itu tadi. Jadi gerak menggelinding itu perpaduan dari gerak translasi dengan gerak rotasi. Sudah? Oke, untuk kelompok dulu ya. Untuk kelompok dari materi dinamika rotasi, ya. Kenapa memilih membuat media gerak menggelinding pada bidang latar dan pada bidang miring ini? Alasannya apa? Pemilihan media ini yang dibuat gitu. Alasannya itu Bu, pertama biaya Bu. Setelah kami telusuri untuk membuat, ada di kami membuat penari balet itu Bu, tetapi kami tidak dapat boneka Bu. Yang boneka juga harganya mahal Bu. Kali ini kami membuatnya dengan harga 20.000, itu cuma 10.000 karena styrofoam itu 10.000 Bu. Dan itu kami menggunakan lidi bekas 1 lidi itu Bu, untuk penunjuknya ini. Itu alasan kami kenapa kami memilih ini. Ini kayunya dibuat sendiri tangganya? Kayunya dari kami, cuma penghalusannya minta tolong di depan kos itu. Nah, ide pun dari kami. Ya, ini semua dari kami. Kami Itu kasih desainnya. terpisah atau memang tergabung gitu? Terpisah. Oh, terpisah. Oke. Oke, kemudian jadi habis berapa biaya yang dibutuhkan untuk seluruhnya itu? 30.000. 40 kali dulu. Ini kan 30. Oh iya. Ya, 40. 40.000. 40.000. Oke, berarti masih terjangkau ya. Kemudian untuk materi dinamika rotasi ini sudah dilihat belum di silabus? Apakah di SMP sudah diajarkan atau ini baru di SMA? Kalau di SMP itu kelas 9 sudah dia dinamika rotasi ini SMA. SMA ya, di SMP enggak. Nah, tapi nggak masalah karena nanti kemungkinan kalau kurikulum merdeka kan di SMA bisa masuk ya. Nah, tapi perlu diperhatikan media yang dibuat ini kira-kira menimbulkan miskonsepsi nggak? Nah, kalau miskonsepsi? Bu, kesalahan. Nah, iya. Yang kita ajarkan itu menimbulkan persepsi berbeda, menimbulkan pemahaman berbeda oleh siswanya nggak kira-kira dengan media ini? Kalau yang pada bidangnya sebenarnya menimbulkan miskonsepsi, seharusnya kan menggunakan roda gitu ya. Ini kan apa, bergeraknya jadi kita gerakkan gitu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan yang memang benar-benar dia bisa bergerak sendiri gitu ya? Jadi apakah ada tali atau ada apa, jadi seperti ditarik itu ya dia bergerak gitu ya, benar-benar kelihatan oleh siswanya yang mana gerak translasinya, yang mana gerak rotasinya ya. Nah, kalau misalnya ada relnya kah dibuat, kemudian ada tali yang dihubungkan, nah nanti kita tarik, nanti kelihatan dia bergeraknya, berputar menggelindingnya itu ya. Di mana taunya dia gerak translasi?
dia berpindah dari sini ya. Benda dikatakan bergerak kan kalau berpindah. Di mana dia dikatakan bergerak rotasi? Titik kan ada tadi yang ditandai ya, titik apa tuh? Ada. Nah, tadi titiknya di atas, ketika menggelinding dia berpindah ke bawah. Nah, itu adalah gerak rotasi. Tapi kalau cuma diam seperti itu aja kan nanti bingung ya siswanya. Jadi nanti takut menimbulkan miskonsepsi di mana menggelindingnya gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana? Perlu direvisi lagi, perlu diperbaiki lagi, atau mau ini saja yang dikumpulkan? Kalau untuk bidang miringnya ya, kalau itu tadi untuk bidang datar. Kalau untuk yang bidang miring, juga menurut saya yang koin tadi ya terlalu kecil. Sebenarnya kelereng buat tapi Ya. Boleh kelereng, boleh bola kasti. Ya, bola kasti lebih kelihatan geraknya melinding. Ya. Kalau koin kecil banget ya. Pun kan itu koin itu jadi sama sebenarnya seperti itu ya. Benda apa ya? Benda gepeng. Kenapa enggak benda yang bola pejal, boleh bulat sempurna, boleh bola pejal atau boleh bola yang berongga. Nah, jadi yang satu ini lingkaran, yang satu lagi bola, ya. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan mau diperbaiki dulu, boleh, masih ada kesempatan. Paling lambat minggu depan dikumpulkan medianya ini ya di prodi. Media. Tentunya nanti yang di pertemuan 15 linknya itu juga akan menyesuaikan alat dan bahan, kemudian foto, video ya. Nah, termasuk diapakan prinsip kerja, cara kerjanya, konsep-konsepnya itu dibuat dalam dokumen Word-nya ya. Nah, itu dalam link file. Ya. Nah, itu untuk yang kelompok. Kemudian untuk yang individu saya ke siapa? Lupa, Rani. Ke Rani dulu. Pertanyaan untuk Rani. Pertanyaan untuk Rani, boleh ditulis dulu pertanyaannya. Ya. Nama sudah ditulis di kertas? Nah, pertanyaannya apa hubungan antara besaran pada gerak translasi dan gerak rotasi? Ya. Apa hubungan antara besaran pada gerak translasi dan pada gerak rotasi? Ya, minimal jelaskan 3. Kemudian dinamika rotasi kan ini materinya dinamika rotasi ya. Pada dinamika rotasi ini gerak rotasi yang mana? Apakah GMB atau GMBB? Nah, ya. Tahu GMB? Gerak melingkar beraturan. Kalau GMBB? Gerak melingkar berubah beraturan ya. Pada pembahasan atau materi dinamika rotasi ini GMB atau GMBB yang dibahas, jelaskan. Ya, boleh disusun dulu jawabannya, nanti diungkapkan analisannya, ditulis dulu jawabannya di kertas. Kemudian untuk siapa? Tiara. Pertanyaannya lebih besar yang mana? Lebih besar momen inersia yang mana antara bola pejal dan bola berongga? Ya. Lebih besar mana
momen inersia antara bola pejal dan bola berongga. Tuliskan rumus dan alasannya. Ya. Jelaskan juga pengertian momen inersia itu sendiri, ya. Nah, jadi sebelum masuk ke lebih besar yang mana, pengertian momen inersia dulu ya. Teruskan rumus dan pengertian. Ya, jelaskan rumus dan pengertian dari momen inersia. Oke, kemudian untuk Audi menjelaskan tentang hukum kekekalan energi mekanik ya pada gerak menggelinding pada bidang miring ya. Nah, hukum kekekalan energi mekanik itu sebutkan dulu bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Sebutkan bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian jelaskan aplikasinya tadi pada gerak menggelinding pada bidang miring. Aplikasi hukum kekekalan energi mekanik tadi pada gerak menggelinding di bidang miring. Oke, untuk Afdal jelaskan tentang hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut dan aplikasinya pada gerakan penari balet. Ya. Oke. Boleh ditulis dulu jawabannya, nanti dijelaskan sebentar lagi. Oke, Rani sudah, boleh dijelaskan jawabannya? Silakan. Sesuai dengan yang saya tanya. Yang saya tanyakan tadi apa? Kalau besarannya itu Diulang dulu coba pertanyaannya tadi apa? apa hubungan antara gerak besaran konveksi dan gerak rotasi? Jadi kalau untuk sudutnya itu theta sama dengan secara umum apa? Secara umum hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Pengertian gerak translasi apa? itu gerak yang bentuk lintasannya sama dengan di setiap titiknya. Gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama.
translasi. Iya. Maksudnya sama itu sama seperti apa? Bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Agak kurang tepat, bukan sama ya, tapi bentuk lintasannya berupa garis lurus, itu translasi. Ya, kalau gerak rotasi, Itu ini maksudnya gerak dinyatakan rotasi. dalam variabel posisi. Pengertian dari gerak rotasi dulu. Pengertian gerak rotasi apa? Gerak yang dinyatakan dalam variabel-variabel. Kalau gerak translasi kan gerak benda pada lintasan yang berbentuk garis lurus, itu gerak translasi. Kalau gerak rotasi, gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Ya, melingkar, geraknya melingkar, itu gerak rotasi. Nah, jadi besaran pada gerak translasi ada apa saja besarannya? Benda disebut bergerak jika dia mengalami kecepatan. Benda dikatakan bergerak jika dia mengalami perpindahan posisi. Kalau dia tidak berpindah dikatakan tidak bergerak. Misalnya saya duduk di sini, saya goyang-goyang, saya joget-joget, saya dikatakan tidak bergerak karena saya tidak berpindah. Ya, kalau saya berpindah dari sini ke sebelah sana, minimal ada perubahan posisinya, baru saya dikatakan bergerak. Ya, jadi besaran pada gerak translasi yang pertama ada perpindahan saja. Ya, perpindahan saja. Pengertian perpindahan itu adalah perubahan posisi. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan gerak rotasi, di gerak rotasi juga ada perpindahan, namanya perpindahan sudut. Ya, perpindahan pada gerak translasi, pada gerak rotasi perpindahan sudut. Hubungannya kalau perpindahan pada gerak translasi simbolnya S. Ya, perpindahan. Pada gerak rotasi simbol perpindahan sudut adalah theta. Theta itu adalah S dikali R. Apa R? Jari-jari. Ya. Jari-jari apa? Jari-jari lintasan tadi yang berbentuk lingkaran. Nah. Terus apa lagi? Besaran selanjutnya setelah perpindahan saya minta 3 tadi. Ada perpindahan, ada kecepatan. Di gerak translasi kecepatan, di gerak rotasi namanya kecepatan sudut. Apa simbolnya kecepatan pada gerak translasi? V. Kalau pada gerak rotasi? Omega. Hubungannya? Budu Afdal ya. Erani dulu. Omega sama dengan hubungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Kecepatan sudut dengan kecepatan, apa hubungannya? Omega. Kok theta? Kecepatan tadi apa? R. Omega sama dengan V kali R. Iya? Enggak ya, kebalik kan? Omega sama dengan V per R. V per R. Kalau V baru sama dengan omega kali R. Apa satu lagi? Minimal 3, sebenarnya banyak kan? Apa lagi? Ada perpindahan, ada kecepatan, ada massa.
bergerak itu tidak bergantung massa ya. Kalau pada hukum Newton baru berpengaruh massa untuk gerak gayanya ya, gaya. Tapi kalau pada gerak benda kita tidak memasukkan besaran massa. Apa lagi pertanyaannya? Ini tuh termasuk dinamika rotasi GMB atau GMBB? Termasuk GMBB. GMBB kenapa? Dia berubah. Apanya yang berubah? Ketika tadi di pada bidang miring itu di apa kan digerakkan itu dia berubah apanya? Apanya yang berubah? Kawin Ini untuk individu ya, untuk individu. Apa yang berubah pada gerak menggelinding itu? GMB atau GMBB? Tadi jawabannya GMBB. Alasannya kenapa? Pada GMBB kan gerak apa? GMB 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 atau GMBB? Apa kepanjangan GMB? gerak melingkar beraturan. Kalau GMBB Gerak melingkar berubah beraturan. perbedaannya apa? GMB dan GMBB? Ini dia peraturan gitu. Apanya yang beraturan? Pindahannya Pak. Pindahan, kecepatannya beraturan, tidak berubah. Artinya kalau dia bergerak aja terus, nggak berhenti dia, GMB. Nah tapi kan pada gerak menggelinding ini nanti ketika sampai dia di bawah kan dia berhenti kan, maka kalau berhenti kecepatannya pasti berubah, maka termasuk GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Kecepatannya berubah artinya ada yang namanya percepatan kalau dia bertambah kecepatannya. Kalau berhenti berarti kecepatannya berkurang, ada yang namanya perlambatan ya, perlambatan sudut. Oke. Nah, lanjut ke siapa tadi? Tiara, silakan. Hah? Enggak, sesuai dengan urutan tadi ya, ulang pertanyaannya kemudian dijawab. Pertanyaannya, lebih besar momen inersia antara bola pejal atau bola berongga? Tuliskan rumus dan pengertiannya. Di sini pengertian dari momen inersia itu Bu, suatu kelembaban yang terjadi. Kelembaban, lembab, basah, lembam ya, bukan lembab ya. Lembab basah. Kelembaman pada suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu gerak. Terus jadi lebih besar momen inersia pada bola pejal daripada bola berongga, karena bola pejal itu lebih berat dari, kan dia bola pejal itu kan bola sempurna dia. Sedangkan bola berongga itu dalamnya kosong kan Bu. Jadi kalau bola berongganya besar, bola pejalnya kecil, kita buat masanya sama. Lebih besar mana momen inersianya? Kita buat masanya sama. Yang berongga berarti dia butuh yang besar kan? Yang pejal cukup kelereng kecil aja. Kita timbang masanya sama, bukan beratnya. Lebih besar mana momen inersianya? Sama? Jadi hanya bergantung pada massa. Enggak Bu, lebih besar bola pejal. Alasannya? Karena dia karena kecil itu tapi dia berat, geraknya itu beraturan. Tiara
kita perlu membedakan kata berat dan kata massa. Kalau misalnya di luar kita menyebut berat itu beratnya berapa? 10 kilo. Padahal kilo itu adalah satuan massa ya. Nah, kita di fisika nggak boleh mengatakan lebih berat. Lebih berat itu berarti satuannya Newton. Lebih besar massa benda yang ini dibanding itu. Kan gitu. Nah, tapi tadi pertanyaan saya, kita buat massanya sama. Kita buat masanya sama. Yang berongga misalnya sebesar apa ya? Sebesar apa nih? Sebesar bola kasti lah misalnya. Yang pejal sebesar kelereng. Masanya sama, tapi lebih besar mana momen inersianya? Alasannya apa? Rumusnya apa? Ada rumusnya dibuat? Saya minta rumusnya tadi. Apa rumusnya? Rumus bola pejal. Enggak, rumus momen inersia. Rumus momen inersia secara umum, baru rumus momen inersia untuk bola pejal dan untuk bola berongga. Apa rumusnya? Ada dibuat di situ? Sudah ditulis? Belum. Bisa dijawab? Langsung? Kalau bisa silakan. Kalau nggak bisa, boleh pas. Pas, Bu. Apa rumus momen inersia? Tukar soal nggak bisa. Waktu kita terbatas. Apa rumusnya? Momen inersia rumusnya? Lupa? Lupa. Oke. Oke, lanjut ke Audi. Audi, pertanyaannya apa? Disebutkan dan jawabannya. Pertanyaannya, sebutkan bunyi hukum kekekalan mekanik. Jelaskan aplikasi hukum mekanik pada bidang ini. Ini Bu, menurut pendapat Audi, hukumnya itu apabila suatu benda tidak diberi gaya, maka benda akan tetap diam. Dan apabila ada suatu gaya, maka benda akan terjadi gerak gerak rotasi dan gerak rotasi. Nah, pada aplikasi hukum mekanik pada bidang miring ini, Bu, pada gerak rotasi ini yaitu aplikasi tadi kan, Bu, dari hukum pada bidang miring ini adalah seperti dari kelompok tadi, yaitu perosotan, yaitu apabila di titik tertinggi maka energi potensialnya maksimal, sedangkan energi kinetiknya itu nol. Apabila di titik terendah energi kinetiknya maksimal, energi potensialnya nol. Pada aplikasi dalam kehidupan sehari kita itu, sebuah mobil berjalan di jalan pada bidang miring. Mobil berjalan di bidang miring. Kenapa mobilnya? Berjalan kan bidang miring tuh, Bu. Jadi Jadi kenapa mobilnya? mobilnya itu Meluncur. ya meluncur pada bidang miring. Jadi kalau dia meluncur maka Maka tidak perlu digas, ya kan? ya, Nah, karena kecepatannya otomatis bertambah. Semakin dia ke bawah, kecepatannya bertambah. Oke, untuk penjelasannya udah benar, tapi hukum kekekalan tadi salah Audi ya. Hukum kekekalan energi mekanik bunyinya total energi mekanik ya. Total energi mekanik di semua titik itu adalah sama. Total energi mekanik. Total energi mekanik itu apa? Yaitu penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Jadi pada titik tertinggi kinetiknya minimum ya. Kalau misalnya dia masih diam berarti dia 0. Kalau dia sudah mulai bergerak, gerakannya kecepatannya masih kecil ya. Nah, tapi potensial dia untuk jatuh besar. Energi potensial itu artinya kalau misalnya dia jatuh, dia mengakibatkan kerusakan yang besar, efek kerusakannya besar.
Karena apa? Karena ketinggiannya besar. Ya, ketinggiannya besar, kalau dia jatuh, efek kerusakannya juga fatal, besar. Nah, tapi makin lama makin meluncur ya ke bawah, kecepatannya bertambah. Nah, kecepatannya bertambah, energi potensialnya minimum, minimum energi kinetiknya yang maksimum, ya gitu. Untuk penjelasannya tadi sudah benar. Mobil tadi dimatikan mesinnya, kalau pada bidang mini udah dia meluncur aja kan, dimatikan mesinnya, nggak usah dihidupin. Nah, dia tetap meluncur karena bannya itu ya, meluncur bidang mini. Oke, terakhir Afdal. Jelaskan tentang hukum kekekalan momentum sudut dan aplikasinya pada penari balet. Nah, hukum kekekalan momentum sudut itu simbolnya L adalah berbanding lurus dengan momen atau simbolnya E dan momentum linear. Dapat dituliskan dengan rumusnya L sama dengan R dikali P. P itu adalah momentum linear. Momentum linear itu kita tahu rumusnya M dikali V. Jadi P di sini kita ganti dengan M dikali V. Jadi untuk penurunan rumus yang keduanya itu L sama dengan R dikali M dikali V. Sedangkan V ini kita kaitkan pada relasi sama rotasi, rumusnya itu V sama dengan omega dikali R. Nah, kita turunkan lagi jadi L sama dengan R dikali omega dikali R dikali M. Nah, karena R sama R itu bisa kita kaliin, jadi L sama dengan MR kuadrat dikali W. Kita tahu rumus momen inersia itu I sama dengan MR kuadrat. Nah, dapat kita tuliskan untuk penurunan rumus momentum sudut itu L sama dengan momen inersia dikali omega, atau L sama dengan I dikali W. Nah, untuk aplikasi penari balet, apabila tangannya direnggangkan, momen inersia itu besar dan kecepatan sudutnya itu kecil. Apabila dirapatkan, momen inersianya itu kecil, kecepatan sudutnya itu besar. Tadi bunyi hukum kekekalan momentum sudut apa? Berbanding lurus dengan momen dan momentum linear. Kurang tepat ya, kurang tepat. Kalau ada kata kekekalan itu artinya sama besarnya, kekal ya. Sama tadi hukum kekekalan energi mekanik ya. Total energi mekanik sama di semua titik pada benda yang sama. Kalau bendanya kita ganti, maka berbeda besar energi kinetik. Pada benda yang sama, dia jatuh ke titik yang berbeda, besar energi mekanik totalnya sama. Kalau hukum kekekalan momentum sudut, besar momentum sudut pada benda yang sama ketika dia bergerak, melingkar atau berputar adalah sama. Jadi hukum kekekalan momentum sudut tadi aplikasinya pada penari balet ketika dia merentangkan tangan, berarti momen inersia besar. Kenapa momen inersianya besar? Karena dia gini untuk memberhentikan gerakannya itu tadi. Ini apanya nih? Kenapa momen inersianya besar? Momen inersia tadi rumusnya adalah MR kuadrat. Karena Jari-jari atau lengan dari titik putar. Titik putarnya kan sumbu tengah badannya ke ujung tangannya, itu R ya. Kalau R-nya besar, massa kan tidak berubah, massa orang yang sama tetap itu massanya kan. Kalau R-nya besar, maka momen inersianya besar. Akibatnya kecepatan sudutnya jadi kecil. Kalau dia mau berhenti tadi merentangkan. Kalau dia mau bergerak laju, berputar, dia merapatkan atau menaikkan tangannya atau bisa dilipat ya. Artinya R-nya kecil. Kalau R-nya kecil, momen inersianya kecil. Momen inersia kecil, maka kecepatan sudut jadi besar. Kenapa? Karena hukum kekekalan momentum sudut bunyinya L1 sama dengan L2. L1 ketika dia mau berhenti, L2 ketika dia mau bergerak. Boleh kita tukar? Boleh. Misalnya L1 yang bergerak, L2 ketika mau berhenti, besarnya sama momentum sudutnya. Momentum sudut benda yang berputar ketika dia mau berhenti atau ketika dia mau bergerak laju, itu momentum sudutnya sama. Itu aplikasinya. Oke? Silakan difoto, kemudian dikumpulkan kertasnya. Ya. Nanti yang difoto itu diupload ke pertemuan 16 kolom tugas. 16 ada
belum bisa Bu, karena kemarin udah ngurus uang apa praktikum tuh dari undang nggak diurus-urus terus. Oh, diingatkan lagi ya. Iya. Minimal sebelum penginputan nilai ya. Nah, karena kalau misalkan pertemuan 16-nya nggak kebuka, nggak bisa saya nginput nilainya. Cuma Ya, tadi absensinya bisa. 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 Kalau bisa absensi otomatis bisa nanti. Cuma di situ 16-nya ada kata-kata silang Anda memiliki tunggakan itu. Oh, nanti konfirmasi lagi aja ya ke DAK. Ya, jadi yang difoto sudah difoto? Yang difoto nanti diupload, tapi yang saya nilai ini ya. Yang saya nilai jawaban ketika di kelas dengan jawaban lisan dan tulisannya tadi. Oke, boleh silakan ditutup. Oke, cukup sekian.